저기 있는데. 야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Matur nuwun sakata-katahipun sedoyo, yang artinya terima kasih banyak semua untuk sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Ijal di Review. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film Korea bertajuk Midnight FM yang dirilis pada tahun 2010. Oke lah, langsung saja tanpa ingin membuat kalian menunggu lebih lama lagi, gas lah ke filmnya. Let's go. Iya. Cerita dimulai di dalam sebuah gedung yang tengah mengadakan acara perayaan. Terlihat semua orang memberikan tepuk tangan atas ketenaran yang dicapai oleh Sun Young. Dia adalah mantan penyiar berita TV yang beralih menjadi seorang penyiar radio yang sekarang memiliki banyak sekali pendengar dan juga penggemar. Namun dia memutuskan untuk berhenti melakukan profesi yang selalu digelutinya setiap malam itu karena Sun Young akan pergi ke luar negeri, tepatnya adalah ke Amerika. Sun Young jauh-jauh akan terbang ke sana untuk melanjutkan sekolahnya serta untuk melakukan pengobatan bagi anak pertamanya yang seorang tunawicara. Terlihat produser Oh yang berada di sana terlihat sangat kecewa atas keputusan dari Sun Young. Lalu tak lama kemudian produser Oh pergi dari sana meninggalkan Sun Young dan juga menelantarkan siaran terakhir yang akan disiarkan Sun Young sebentar lagi. 저 막 가보겠습니다. 우리 이제 좀 풀죠. 내가 그렇게 너그럽진 않아. 피디님 어디 가요? Sun Young adalah seorang single parent dengan 2 anak perempuan dan untuk setiap harinya Sun Young dibantu adiknya yang bernama Ayong untuk menjaga anak-anaknya serta membereskan pekerjaan rumah mewahnya selagi dirinya sibuk bekerja. Sebelum melakukan siaran terakhirnya, Sun Young menyuruh anak sulungnya bernama Enso untuk segera tidur karena mereka harus pergi menuju ke penerbangan di esok pagi. Lewat telepon, Sun Young ingin Enso mengetuk ponselnya 3 kali untuk memastikan bahwa Enso akan menuruti perintah ibunya. Singkat cerita, saat Sun Young sampai ke parkiran, dia mendapati mobilnya sudah dalam kondisi banyak goresan dan terdapat surat yang bertuliskan kita yang memulai dan kita yang mengakhiri. Karena takut mobilnya disabotase oleh orang tak dikenal, akhirnya Sun Young memutuskan untuk menggunakan jasa taksi untuk menuju ke gedung siaran. Namun di tengah perjalanan, taksi yang ditumpanginya berhenti mendadak karena seorang pengendara mobil hitam yang tiba-tiba muncul dari persimpangan jalan. 야. 아니 이래 튀어나오기 뭐? 근데 원래 없잖아. Di depan matanya, si pengendara mobil hitam yang adalah seorang laki-laki mengejar wanita yang kabur dari mobil lalu memukulinya di tempat umum. Sun Young yang melihat hal itu mengatakan sangat menakutkan membesarkan kedua putrinya jika dikelilingi sampah seperti laki-laki tersebut. 연쇄 살인 사건이 결정했습니다. 현장에서 지시행으로 늘어남에 따라 경찰은 수사. 다 된 것 같은데. 쟤네들 참 재밌게. 우리도 내일부터 저래 수다 방송하게 생겼어. Singkat cerita, di gedung siaran terdengar berita TV yang menyiarkan kasus pembunuh berantai yang marak di kota tersebut. Kemudian sebelum siaran terakhirnya, Sun Young akan melakukan jumpa pers dengan pendengar yang terpilih dan terlihat dari kaca jendela pria kekar security hati Hello Kitty bernama Sondok menyapa Sun Young. Namun Sun Young merasa takut melihatnya dan meminta Park Young rekannya untuk mengusirnya. Alih-alih mengusir Sondok, Park Young malah menggoda dan menanyakan perihal apa yang membuat Sondok menyukai Sun Young. Sondok menjawab bahwa dirinya kagum pada Sun Young karena memiliki suara yang sangat indah. Kemudian Park Young memberikan nomor telepon baru Sun Young pada Sondok sembari meledeknya. Singkat cerita, Wuhan, partner kerja sekaligus pacar dari Park Young, datang dan memberikan sebuah kotak kecil titipan dari fans Sun Young dan kemudian melakukan opening dengan berbicara bahwa siaran terakhir Sun Young akan dimulai pada 5 menit yang akan datang. 5분 전입니다. 정말 믿기
아끼지 않는 Beralih pada Ayong yang sedang mendengarkan musik dengan headphone sembari menjahit gaun Anso. Terdengar anjing peliharaannya menggonggong seakan melihat orang asing berada di dalam rumah. Anso yang juga mendengar suara gonggongan pun kembali terjaga dan keluar dari kamarnya untuk melihat apa yang membuat anjingnya menggonggong terus-menerus. Namun Anso melihat pria asing sudah berdiri di dapur, lalu Ayong yang juga beranjak untuk melihat anjingnya tiba-tiba dikejutkan dengan seorang pria yang berdiri tak bergeming di sana membelakanginya. Terlihat anjing peliharaan milik Ayong tewas bersimbah cairan merah di tangan pria asing tersebut. Dan tidak hanya itu, hal yang mengejutkan Ayong karena pria asing tersebut bahkan mengetahui nama keponakannya, Anso. Lalu Ayong berlari menyelamatkan diri masuk ke kamar, namun pintu yang Ayong tutup berhasil diganjal dengan kunci pipa oleh pria asing. Kemudian pria asing memaksa masuk ke dalam untuk menangkap Ayong, namun Ayong yang terpojok berhasil melukai tangan si pria asing dengan gunting benang yang ia bawa. Tapi hal itu hanya membuat si pria asing marah dan memukul kepala Ayong dengan kunci pipa. Hal itu membuat Ayong terkulai lemas tak berdaya. Ayong berusaha merangkak menjauh dari kamar, namun tak lama kemudian si pria asing kembali mengayunkan kunci pipanya ke arah tubuh Ayong hingga membuatnya tak sadarkan diri. Anso yang kebetulan berada di sana dan menyaksikan hal itu pun sangat ketakutan dengan perlahan-lahan menjauh dari sana, tapi Anso tak sengaja malah menyenggol kardus yang menimbulkan bunyi yang seketika membuat si pria asing mengejarnya. Namun beruntungnya Anso berhasil bersembunyi dan menggocek si pria asing. 은수야. Si pria asing berhenti mencari Anso karena alarm di jam tangannya berbunyi, kemudian menyalakan radio untuk pria asing bersiap mendengarkan siaran Sunyong. 저와 여러분들이 마주 보던 영화 같은 하루 보내셨나요? 마지막. 오늘 준비한 영화 음악실의 이야기, 이 단어를 사용하게 될 줄은 몰랐는데 정말 Di 아름다워. tengah-tengah Sunyong melakukan siaran, semua orang terhanyut dengan suara lembut yang Sunyong lontarkan dari bibir manisnya. Dari kata per kata hingga tiba-tiba ponselnya berbunyi menandakan pesan masuk. Pesan tersebut rupanya dari salah satu pendengarnya. Kemudian Sunyong membacakan pesan tersebut dalam siarannya, namun rupanya si pengirim tidak mencantumkan namanya. Singkatnya, Sunyong memutar musik bagi para pendengar sebagai jeda untuk dirinya bisa beristirahat dan menelpon ke rumah memastikan adik dan anak-anaknya baik-baik saja. 아영아, 너 장난칠래? Namun saat telepon rumah diangkat, bukan suara Ayong yang ia dapati, melainkan seorang laki-laki yang berbicara pada Sunyong. Dengan tenang namun mengancam, si pria asing meminta Sunyong untuk menuruti kemauannya, yaitu Sunyong harus menuruti arahan dari pria asing saat melakukan siaran. Jika Sunyong tidak menuruti kemauannya, maka si pria asing akan menghabisi adik dan anak-anak Sunyong. Mengira semua itu hanyalah kejahilan si adik untuk mengerjainya, Sunyong kembali menelpon ke ponsel milik adiknya, namun kembali si pria asinglah yang menjawab dan kembali mengancam Sunyong. Si pria asing juga mengancam untuk Sunyong tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun, bahkan polisi. Jika Sunyong membantahnya, maka adik dan anak-anaknya tidak akan selamat. Lalu Sunyong yang masih kebingungan malah menelpon polisi untuk mengecek rumahnya. 집에 연락이 안 돼서 그러는데요. 네, 거기 경찰서죠? 조영사님, 잠깐만. 배성만 죽였었잖아. 이 여자 모양 매듭 보면 그 새끼 집 같기는 한데. Di sisi lain, para petugas polisi menemukan mayat wanita di jalan taman dekat sungai dan si pelakulah yang menghubungi para petugas untuk menemukan korbannya di lokasi tersebut. Lalu polisi memanggil produser Oh datang ke lokasi untuk mengidentifikasi korban. Karena diketahui tidak lama sebelum penemuan jasad korban, ponsel milik korban memiliki banyak panggilan dari produser Oh.
Di kediaman Sunyong, si pria asing mengikat anak kedua Sunyong dan Ayong. Lalu si pria asing menanyakan keberadaan Anso pada Ayong. Dengan nafas yang tidak beraturan karena ketakutan, Ayong berbohong dan menjawab bahwa Anso berada di rumah sakit karena lehernya sakit. Kembali suara Sunyong di dalam siaran mengalihkan fokus pria asing, namun bel berbunyi yang ditekan oleh petugas polisi yang sudah berada tepat di depan pintu. Pria asing membuka pintu dan mengaku sebagai kakak dari Sunyong. Kemudian petugas meminta izin masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan. Dengan tenang, pria asing mempersilahkan kedua petugas masuk dan ya, dengan kunci pipanya, pria asing menghantam kepala petugas hingga tewas. 미하엘 하네케 감독의 영화 Kembali pada Sunyong yang siarannya terganggu oleh suara dering telepon, namun bukan dari ponselnya, melainkan dari ponsel yang sudah pria asing kirimkan pada Sunyong. Dalam video call, pria asing marah dan mengamuk karena Sunyong tidak menuruti kemauannya. Kemudian pria asing menghabisi petugas polisi satunya untuk melampiaskan kemarahannya. Dalam keadaan tersebut, Sunyong masih saja berpikir bahwa semua itu hanyalah lelucon dari adiknya. Kemudian pria asing memperlihatkan mayat petugas dan adiknya Ayong yang dia sandra. Lalu pria asing ingin Sunyong mengikuti petunjuk pria asing saat melakukan siaran. Pria asing sudah mengirimkan fax pada Sunyong, namun Sunyong tidak dapat menemukan fax tersebut karena ternyata fax tersebut sudah diambil oleh produser Oh. Lalu pria asing pun memberikan petunjuk tentang lagu yang akan Sunyong putar, yaitu lagu pertama yang diputar saat Sunyong pertama kali siaran. Namun karena Sunyong hanya mengingat bulan dan tahun saat ia pertama siaran, tidak dengan lagunya, lalu Sunyong berlari menuju ruang berkas untuk mencari daftar lagu yang Sunyong putar. Sondok yang mendengar apa yang Sunyong cari lalu mengatakan judul lagunya, dan saat Sunyong melihat berkasnya, benar saja semuanya tepat dengan apa yang dikatakan oleh Sondok. Sayangnya lagu tersebut tidak ada dalam database komputer, membuat Sunyong kembali mencari kaset untuk segera dia putarkan demi menyelamatkan keluarganya. 음악 들어보시죠. Saat lagu tersebut berhasil diputar, Sondok mengatakan bahwa lagu yang diputar itu tidak sama dengan lagu yang dimaksud, namun Sunyong tidak menyadarinya dan 왜 그때 말했잖아. ya, akibatnya si pria asing tantrum hanya karena lagu tersebut beda versi. Dasar psikopat. Pria asing pun kembali melampiaskan kemarahannya pada Ayong dengan memotong satu jari kakinya. Hal itu membuat Sunyong menjadi sangat amat depresi, lalu menanyakan kepada pria asing apa yang sebenarnya si pria asing inginkan. Sunyong akan memberinya uang, namun pria asing tidak menginginkan uang. Dan kembali pria asing memberikan clue dari sebuah lagu bertema Taxi Driver. Kali ini Sunyong diharuskan menceritakan kisah dari lagu tersebut dengan tepat, kemudian memutarnya, dan jika kali ini Sunyong gagal lagi, maka bukan jari kaki Ayong lagi yang akan pria asing potong, melainkan pergelangan kakinya. Mendengar hal itu, Sunyong panik dan bergegas menanyakan kepada teman-temannya tentang lagu yang mereka putar pada bulan Desember tahun 2006 itu. Pak Kyong dan yang lain kebingungan lalu berbalik tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Sunyong. Lalu mereka ingin Sunyong menjelaskannya, namun karena sebelumnya Sunyong telah mendapatkan ancaman dari pria asing, dia tidak mengatakan apapun lalu menghampiri Sondok untuk menanyakan perihal lagu tersebut. 2006년 12월 5일에 영웅은 빨리 좀 생각해봐요. 네. 고통을 통해 성장한다. 고통을 행동에 나설 수밖에 없었다. Singkatnya, Sondok mengingatnya dan menyebutkan judul lagu beserta kisah dari lagu tersebut. Sebelum memutar lagu tersebut, Sunyong menceritakan kisah dari lagu yang pria asing inginkan, dan pesan masuk dari pria asing yang mengatakan bahwa jawaban Sunyong benar. Namun saat lagu akan diputar, produser Oh muncul dan rusuh. Produser Oh menanyakan apa yang sebenarnya Sunyong dan yang lain lakukan. Kemudian produser Oh mengganti kaset dari lagu yang Sunyong putar. Melihat hal itu, sontak Sunyong berlari keluar berusaha memutarkan lagu yang pria asing inginkan, tapi produser Oh malah menghalanginya. Koplok. 내가 그런 게 아니에요. 때문에 죽을 거야.
Mengetahui kenyataan adiknya telah tewas, Sun Yong pun pingsan membuat semua orang yang ada di sana menghampirinya dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Sun Yong. 경찰까지 죽인 놈이야. 그러고도 남을 낀대잖아. Saat terbangun dari pingsannya, Sun Yong langsung menampar produser Oh dan menyalahkannya atas kematian adiknya. Namun produser Oh menenangkan Sun Yong dan mengatakan semua sudah terjadi, dan produser Oh memberitahukan bahwa Yeonse juga telah tewas dibunuh. Yeonse adalah korban yang produser Oh identifikasi di jalan taman dekat sungai. Yeonse adalah penyiar radio yang akan menjadi pengganti Sun Yong. Lalu obrolan mereka terhenti karena ponsel milik Sun Yong bergetar, yang ternyata telepon tersebut dari Enso anaknya yang masih dalam bahaya bersama psikopat di rumahnya sendiri. Dengan perasaan yang campur aduk, Sun Yong merasa lega karena mengetahui anaknya baik-baik saja. Di sisi lain, Sun Yong juga panik cemas dan takut pria asing akan menemukan anaknya. Sun Yong berusaha menenangkan putrinya dan menyuruhnya untuk bersembunyi di dalam lemari dan menunggu ibunya datang. Bergegas, Sun Yong pergi untuk secepatnya menyelamatkan anak-anaknya, tapi karena si pria asing juga ingin siaran Sun Yong terus berlangsung, Sun Yong pun meminta produser Oh menyiapkan mobil siaran agar Sun Yong bisa melanjutkan siarannya dan pergi secara bersamaan. 정신 차리고. 뭐하나 광고 책. 전화기 2대로 홀딩해놓고 챙기지. 네. 이대로 있으면 걔까지 위험해. Bahkan saat Sun Yong berada di toilet pun pria asing menanyakan keberadaan Sun Yong. Pria asing ingin Sun Yong segera kembali ke studio dan melanjutkan siaran. Namun Sun Yong mengatakan untuk pria asing tidak menyentuh anak-anaknya. Bersamaan dengan itu, Enso yang mengendap-endap berada di lantai atas tak sengaja menyenggol bola dan jatuh ke bawah, membuat pria asing berpikir Sun Yong telah membohonginya tentang keberadaan Enso sekarang. 당신 거짓말 진짜 잘해. Benar saja, saat Sun Yong melanjutkan siarannya dalam mobil, pria asing pun menelpon ke studio. Untuk mengelabui si pria asing, Sun Yong seakan-akan berada di sana dan menjawab telepon tersebut. 자기소개 좀 부탁드려도 될까요? 이 영화 음악실은 Pria asing mengenalkan dirinya bernama Han Dong-su. Dia mengaku dirinya adalah mitra dari Sun Yong. Lalu dia menjelaskan bahwa dialah yang telah menghabisi Yeonse karena tak terima Yeonse akan menggantikan Sun Yong. Dari sini kita tahu bahwa Han Dong-su adalah fans fanatik yang tidak waras dari Sun Yong. Hingga di tengah-tengah obrolan yang disiarkan secara langsung itu, tiba-tiba terdengar suara anak kedua dari Sun Yong yang menjerit ketakutan. 여보세요? Sontak hal itu membuat Han Dong-su menutup telepon dan mengejar anak-anak Sun Yong. Sun Yong yang diliputi rasa panik kini berhasil sampai di sekitar rumahnya tanpa diketahui Han Dong-su. Namun produser Oh kembali rusuh dan memperkeruh keadaan dengan memanggil polisi untuk datang. Jelas hal itu hanya akan memprovokasi Han Dong-su saja. Demi keselamatan anaknya, Sun Yong akan pergi sendirian untuk menemui Han Dong-su. Sondok menawarkan diri untuk membantu Sun Yong, tetapi Sun Yong menolak mentah-mentah tawaran Sondok dan mencemoohnya dengan mengatakan Sondok juga sama halnya seperti Han Dong-su, seorang penguntit sialan. Lalu Sun Yong pergi sendiri sembari melanjutkan siaran dan obrolan dengan Han Dong-su. Dalam obrolan tersebut, Han Dong-su mengatakan bahwa dirinya menemukan kedua anak Sun Yong dan akan menghabisinya. Meskipun mendapatkan penolakan dari Sun Yong, Sondok dengan ikhlas menolong idolanya dengan mencegat Han Dong-su yang akan membawa anak-anak dengan mobil. Namun karena Han Dong-su menggunakan senjata, Sondok tidak berhasil menghentikannya. Di kediamannya, Sun Yong yang menyadari kenyataan bahwa anak-anaknya telah diculik oleh Han Dong-su pun tak mampu membendung air matanya tatkala dirinya melihat lukisan anak-anaknya. 4년 전에도 살인이 정신분열로 판정받았어요. 그 새끼 조사가 전
Detektif Jo datang dan menjelaskan tentang identitas Han Dong-soo. Dia adalah seorang pengidap skizofrenia. Sedikit penjelasannya, skizofrenia adalah tukang halu. Han Dong-soo juga pernah melakukan percobaan pembunuhan pada seorang laki-laki yang diduga sindikat perdagangan organ dalam manusia. Han Dong-soo dirawat di rumah sakit jiwa selama 3 tahun dan baru keluar tahun lalu. Bagi Han Dong-soo, apa yang dia lakukan dengan membantai orang-orang yang berkecimpung di dunia malam adalah hal yang benar. Han Dong-soo juga terobsesi oleh pengakuan dari Sun Young yang mengatakan dia membutuhkan seseorang yang mampu membersihkan sampah masyarakat dan menanggung penderitaan karena dibenci oleh semua masyarakat, dan orang tersebut disebut pahlawan. Namun pada salah satu siarannya, Sun Young mengatakan dirinya sangat membenci psikopat, bahkan Sun Young tidak ingin menemuinya meski dalam film sekalipun. Hal itu membuat Han Dong-soo yang telah melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang dianggapnya sampah pun kecewa dan semakin gila pada Sun Young. 이게 Park Kyung menelpon produser Oh untuk segera menonton siaran TV yang ternyata menayangkan video Han Dong-soo yang telah menyandra gadis muda, seorang PSK dan seorang laki-laki yang adalah mucikarinya. Dalam videonya, Han Dong-soo sedang mengikuti kuis dalam program Sun Young dalam siaran radionya tahun lalu. Sun Young yang saat itu tidak menyadari bahwa hal itu hanyalah lelucon menceritakan kisah Travis yang membunuh Germo dan menyelamatkan si gadis, dan hal itu menjadi motivasi Han Dong-soo saat itu. Lalu Han Dong-soo mempraktekannya dalam video untuk membuat Sun Young terkesan. 불충분이라는 판결을 내려서 피해 여성 납치밀, 인신매매 사건 혐의. Sun Young memprovokasi Han Dong-soo dengan mengatakan pada media bahwa yang dilakukan Han Dong-soo adalah aksi heroik, dan benar saja Han Dong-soo pun menelpon Sun Young dan menyuruhnya untuk menemui dirinya di tempat yang sudah ditentukan oleh Han Dong-soo. 그럼 날 이제 인정해 주면서 죽여버렸거든. 찾아가셔야지. 한동수! 나 방송국에 가봐야 되는데. 애들 잘 데리고 있으니까. 그걸 다 했어. Singkat cerita, di dalam mobil, siaran pun dilanjutkan. Masih dengan obrolan bersama Han Dong-soo, melalui telepon tak lama kemudian, Sun Young melihat Han Dong-soo yang mengendarai mobil taksi menyalip dan tersenyum kepadanya. Melihat pelaku penculik anak-anaknya, sontak Sun Young berteriak menyuruh Han Dong-soo untuk menghentikan mobilnya. Saat Han Dong-soo memberhentikan mobilnya, Sun Young dari belakang menginjak pedal gas sekuatnya, berniat menabrak Han Dong-soo. Namun Han Dong-soo mengatakan bahwa anak-anak Sun Young ada di dalam bagasi belakang mobilnya dan terjadi kejar-kejaran antara Han Dong-soo, Sun Young, dan para geng motor yang Sun Young tabrak. Tiba-tiba polisi juga menyusul lalu menabraki mobil yang dikendarai Han Dong-soo. Sun Young yang mengetahui anaknya ada di dalam bagasi mobil Han Dong-soo pun tak bisa tinggal diam melihat hal itu dengan Sun Young menabrak mobil polisi. Singkat cerita, dari persimpangan jalan mobil Han Dong-soo ditabrak oleh mobil polisi dengan kecepatan tinggi. Sun Young melihat hal itu pun histeris, namun ternyata saat Han Dong-soo kembali memacu mobilnya untuk melarikan diri, tak sadar bagasi mobilnya telah terbuka dan Sun Young melihat tidak ada keberadaan anak-anaknya di dalam bagasi mobil Han Dong-soo. Tak mau melewatkan kesempatan tersebut, Sun Young mengejar mobil Han Dong-soo dan mengikuti arahannya. Saat mereka sudah dekat di tempat tinggal Han Dong-soo, Sun Young menabrak mobil Han Dong-soo hingga membuat mobil Han Dong-soo terbalik dan rusak parah. Lalu Sun Young memaksa menggerakkan tubuhnya yang terluka untuk mencari keberadaan putri-putrinya. Sun Young sempat mendengar suara ketukan, namun karena suara kereta yang melintas menyamarkan suara ketukan dari Enso, membuat Sun Young kembali kesulitan menemukan putri-putrinya. Sondok pun tiba di sana untuk membantu Sun Young, namun tiba-tiba Han Dong-soo dengan pipa besi memukulnya dari belakang.
Singkatnya, Sun Young berhasil menemukan keberadaan kedua putrinya yang saat itu sedang kedinginan di dalam sebuah freezer. Saat Sun Young mencoba membuka freezer secara paksa, Han Dong-soo datang dan menangkap Sun Young. Singkat cerita, Sun Young diikat di kursi lalu Han Dong-soo menghadirkan laki-laki yang pernah Sun Young lihat di jalan saat menaiki taksi. Rupanya supir taksi waktu itu adalah Han Dong-soo sendiri. Saat itu Han Dong-soo juga mendengar Sun Young menyebut laki-laki tersebut sampah masyarakat, dan kini Han Dong-soo memulai merekam video sekaligus live di acara siaran radio Sun Young. 이 총으로 Han Dong-soo memberikan pistol pada Sun Young untuk Sun Young menembak laki-laki yang ada di hadapannya. Para petugas polisi tak sengaja mendengar suara kereta yang melintas di dalam siaran radio. Hal itu membantu para petugas polisi menemukan lokasi Han Dong-soo dan Sun Young berada. Kemudian semua unit dikerahkan untuk mengepung rel kereta terdekat. Kembali pada Sun Young yang dipaksa untuk segera menembak si laki-laki untuk menyelamatkan kedua putrinya. Namun Sun Young menolak, membuat Han Dong-soo kembali mengancam dengan menurunkan suhu freezer yang mengurung anak-anak Sun Young. 저 쓰레기야. 어서 쏴! 어서 쏴. 3. 안 돼! 쏘지 마! 제발 쏘지 마! Sondok berhasil menyelamatkan kedua anak Sun Young, namun Han Dong-soo menengok CCTV dan menyadari hal tersebut. Kemudian Han Dong-soo langsung merebut pistol yang dipegang Sun Young. Han Dong-soo menembak si laki-laki kemudian mengejar Sondok. Untuk menghentikan Sondok, Han Dong-soo melepaskan beberapa tembakan hingga salah satunya mengenai kaki Sondok. Namun apes bagi Han Dong-soo, di sekitaran tempat tersebut telah dikepung para petugas, membuat Han Dong-soo kembali masuk ke karavan. Sun Young yang berhasil melepaskan ikatan melakukan perlawanan pada Han Dong-soo, tapi Sun Young tak mampu mengimbangi tenaga Han Dong-soo yang adalah seorang laki-laki. Keadaan pun berbalik pada Sun Young yang kini terancam akan dibunuh oleh Han Dong-soo. Namun Sun Young berusaha meraih pistol yang berada tepat di dekatnya. Dengan disaksikan orang-orang yang berada di sana, Sun Young pun berhasil meraih pistol kemudian melepaskan timah panas tepat di dahi Han Dong-soo. 지옥에 나가버린 한동수. GCN에서 고선영 씨 직접 만나기. Kisah diakhiri dengan Sun Young meminta supir ambulan untuk mematikan radio karena dirinya sekarang memiliki trauma pada siaran yang disebut radiophobia. Lalu film pun di end. Thanks for watching, like, share, and subscribe. Kehilanganmu lebih menakutkan daripada masuk ke rumah hantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.